Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Latif di Sardik. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana mengkonfigurasi TP-Link WR840N sebagai access point router ya. Nah, nantinya saya akan menggunakan laptop ini sebagai mengkonfigurasi. Saya colokkan ke Ether 2. Ini teman-teman silakan dicolokkan ke Ether berapa sekali bebas. Ini kenapa Ether 2, nantinya yang Ether 1 saya colokkan ke sumber internet ya, yaitu ke Mikrotik. Oke, langsung saja kita akan mengkonfigurasinya. Kita langsung ke layar laptop. Baiklah, langsung saja. Teman-teman colokkan kabel ke router jika kita menggunakan kabel LAN yang mana teridentifikasi sudah tersambung menggunakan kabel LAN, atau teman-teman bisa juga mengkonfigurasinya menggunakan wireless, yaitu sambungkan ke TP-Link ini sesuai namanya ya. Kemudian masukkan password yang ada di belakangnya jika kita akan menggunakan wireless. Namun di sini saya akan mencontohkan menggunakan kabel LAN, maka otomatis dia akan terhubung ya, mendapatkan IP secara otomatis karena dia masih aktif di HCP servernya ya. Jadi di sini. Nah, langsung saja kita ke browser. Teman-teman silakan panggil IP default ataupun untuk bisa mengaksesnya yaitu 192.168.0.1. Ini IP bawaan daripada TP-Link WR840N ini. Atau teman-teman juga bisa mengaksesnya dengan cara panggil DNS yaitu tplinkwifi.net ini juga bisa. Nah, saya akan mencontohkan menggunakan IP. Ini biasanya agak susah. Kita bisa beberapa kali reload ya untuk bisa mengaksesnya. Nah, tapi saya akan mencontohkan menggunakan IP ya. Ini bisa connect untuk DNS-nya. Oke, langsung saja isikan password bawaan daripada TP-Link tersebut yaitu admin kecil semua, kemudian login, enter ya. Kemudian akan tampil semacam ini. Nah, untuk di quick setup start ini saya akan lewatkan saja atau saya skip karena saya akan menggunakan sistem manual. Yang pertama yang kita lakukan adalah langsung saja menuju ke wireless ataupun mengganti nama daripada SSID bawaannya ya. Di sini saya contohkan adalah SMK Sardik ya, misalkan Sardik. Karena saya sering kelewatan, sering berganti-ganti. Sardik hotspot 4 misalkan seperti itu. Oke, ini saya pernah bikin Sardik hotspot 4. Kemudian modenya biarkan saja, channelnya kita pilih 1, 6 atau 11 atau sesuaikan saja. Ini supaya tidak terjadi benturan dengan access point yang lain. Misalkan saya akan contohkan di sini 11. Kemudian channel width-nya kita pilih 20 MHz. Kemudian kita simpan. Ya. Jika sudah proses simpan selesai, kemudian kita ke wireless security ya. Ke wireless security. Ini karena kita menggunakan voucher dan diatur oleh Mikrotik, maka otomatis kita disablekan atau kita nonaktifkan daripada security atau password daripada router ya, password daripada wirelessnya. Jadi kita tidak perlu password untuk bisa mengakses router ini karena yang mengatur user password itu adalah Mikrotik. Oke, ini kita disable wireless security, kita simpan atau menonaktifkan. Kemudian yang lainnya biarkan saja, misalkan kayak semacam di wireless advance-nya kita biarkan di transmit power-nya di high, biarkan tidak usah diutak-atik. Kemudian kita ke network, misalkan kita menuju ke network. Nah, ini kalau WAN-nya mau dirubah statik juga boleh, namun saya biarkan saja. Kemudian untuk LAN, IP LAN ini sama dengan IP yang ada di atas ya, 0.1. Nah, ini nanti kita akan ganti sesuai keinginan kita atau kita sesuaikan, kita samakan dengan segmen hotspot daripada Mikrotik kita. Itu juga bisa kita lakukan seperti itu. Baiklah, kemudian ini kita skip dulu di akhirnya saja. Kita langsung saja mengganti password router ya, yang dari bawaannya admin itu kita ganti dengan cara masuk ke system tool, kemudian ke password, kemudian isikan password yang lama, admin. Ini kecil semua password lamanya, kemudian isikan password baru yang kita inginkan. Ini usernya saya bikin Sardik, kemudian passwordnya saya bikin misalkan Sardik 1 ya. Kemudian ulangi lagi Sardik 1. Jadi nanti akan otomatis berubah ya untuk bisa masuk ke router ini. Kemudian simpan. Jika sudah selesai dalam penyimpanan, biasanya dia minta login kembali password yang baru ya, Sardik. Kemudian maaf ini salah. Sardik, kemudian passwordnya Sardik 1 ya. Sesuai yang sudah kita ganti. Baik, di sini
modenya sebagai router supaya kenapa? Karena kalau kita pilih di sini ya, ini kita pilih sebagai access point, TP-Link ini agak error ketika dia user pertama login, user keduanya login, namun user pertama tadi yang login itu error gitu ya, logout sendiri. Nah, maka tetap sebagai modenya adalah wireless router. Kemudian kita akan mengganti dari network LAN-nya. LAN ini kita ganti sesuai segmen daripada IP yang ada di hotspot kita, hotspot voucher kita. Jadi kalau saya contohkan misalkan 40.4. Ini satu segmen ya. Kemudian kita simpan ya. Namun sebelumnya bisa teman-teman lakukan adalah merubah DHCP-nya ini ya. DHCP servernya dinonaktifkan. Jadi mau mana yang dulu boleh. Misalkan DHCP servernya dinonaktifkan boleh, kemudian baru mengganti IP daripada LAN itu sendiri. Nah, ini sambil menunggu. Ini proses untuk merebootnya cukup lumayan lama. Oke, ketika tadi sudah kita ganti IP LAN, maka otomatis dia akan mengganti IP yang ketika kita ingin mengaksesnya ya. Dia otomatis dia juga berganti ya. Bukan lagi 0.1 ya. Kita sambil nunggu, ini cukup lumayan lama. Oke, dia meminta untuk login kembali. Dan diperhatikan di sini adalah IP-nya berubah ya, 40.4. Dan saya coba login kembali, sardik 1 ya. Kemudian login. Nah, ini kita bisa sardik 1. Oke, ini bisa kita harus wajib mematikan DHCP server pada TP-Link ini ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang akan memberikan IP itu bukan router ini, melainkan MikroTik. Jadi ini ke menu DHCP, kemudian DHCP servernya di-disablekan. Oke, ini penting sekali dan wajib hukumnya untuk voucheran ya. Kemudian kita simpan. Nah, baiklah, kita akan menguji cobanya apakah MikroTik ini, router ini sudah berjalan sebagai voucheran. Ini saya colokkan sumber internetnya dari MikroTik ke Ether 1 pada TP-Link WR840N. Ya. Kemudian saya akan menggunakan jalur wireless ya ke Sardik Oswald 4 ini. Oke, nah dia akan menuju ke login page kira-kira seperti itu ya. Nah, ini adalah login page-nya. Ini di SMK ya, saya buatnya di sekolah. Masukkan voucher yang kita inikan. Misalkan saya punya voucher misalkan password. Kalau salah misalkan saya pakai yang saya gunakan ya. Oke. Oke, ini contohnya. Nah, dia bisa login ya. Bisa login dan berarti ketika kita tadi connect ke wireless itu tidak butuh password, namun dia langsung masuk ke login page ya. Nah, login page baru kita masukkan voucher yang sudah kita beli misalkan, atau pelanggan yang sudah beli voucher ke kita, maka dia akan memasukkan kode vouchernya. Nah, di sini otomatis connect ya, otomatis sudah bisa difungsikan, bisa digunakan. Tinggal kita cek speed test dan sebagainya ya. Kalau misalkan memang perlu, ini di YouTube sudah bisa digunakan. Baiklah, itu saja untuk cara tutorial konfigurasi TP-Link WR840N sebagai access point voucher ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.